Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 2024E mata kuliah Operational Research akan memaparkan hasil observasi kami yang berjudul Optimasi Distribusi Kulit UD Hatta Liter Magetan menggunakan metode Northwest Corner, Last Cost, Vogel's Approximation Method, dan Stepping Stone. Kami beranggotakan saya Muhammad Rifki dengan NIM 047, Syahwal Salsabila Ataya dengan NIM Aktif 048, Putri Arya Septiani dengan NIM akhir 026, Sally Herawati dengan 3 NIM terakhir 076, Desya Berdirbas Putri dengan NIM terakhir 029, Haikal Fernando dengan NIM 3 terakhir 061. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 Operational Research sedang melakukan observasi yang berada di Hatta Liter, yaitu produksi dari kulit sapi yang dijadikan sebagai bahan sepatu, bahan furniture, dan juga mat. Jadi di sini adalah lokasi produksi utama, yaitu di UD Hatta Liter tadi yang memproduksi pabrik kulit yang ada di Kabupaten Magetan. Nah, dari produksi ini itu akan disebarkan atau dikirimkan ke 4 lokasi yang ada di Jawa Timur dan juga Pulau Jawa juga, yaitu Bali. Untuk masalah yang kami optimasi, yang pertama itu bagaimana menyusun model distribusi produk kulit UD Hatta Liter Magetan dari beberapa sumber produksi ke beberapa titik penjualan di kawasan wisata berdasarkan data kapasitas supply, demand, dan biaya transportasi. Lalu yang kedua itu bagaimana solusi awal distribusi produk kulit UD Hatta Liter Magetan yang diperoleh menggunakan metode Northwest Corner. Lalu yang ketiga itu bagaimana perbandingan solusi awal distribusi yang diperoleh menggunakan metode Last Cost Method dan Vogel's Approximation Method. Lalu yang keempat itu apakah solusi distribusi yang diperoleh telah optimal berdasarkan uji optimalitas menggunakan metode Stepping Stone. Lalu yang terakhir itu bagaimana rekomendasi pola distribusi produk kulit UD Hatta Liter Magetan yang menghasilkan biaya distribusi minimum dengan tetap memenuhi seluruh permintaan. penyelesaian masalah distribusi pada UD Hatta Liter Magetan diawali dengan penentuan solusi awal menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama Northwest Corner. Metode ini digunakan sebagai langkah awal untuk memperoleh solusi dasar yang layak. Metode ini tidak mempertimbangkan biaya transportasi, melainkan tidak berfokus pada pemenuhan supply dan demand secara berurutan. Yang kedua yaitu Last Cost. Metode ini merupakan metode solusi awal yang mempertimbangkan biaya transportasi dalam proses alokasi. Pada metode ini, alokasi dilakukan dengan memilih sel yang memiliki biaya transportasi terendah terlebih dahulu. Yang ketiga dan yang terakhir adalah metode Vogel. Metode ini digunakan untuk memperoleh solusi awal yang lebih mendekati solusi optimal dengan mempertimbangkan nilai penalti. Nilai penalti dihitung sebagai selisih antara dua biaya terendah pada setiap garis dan kolom. Berikutnya ada uji optimalitas dengan metode Stepping Stone. Setelah diawali dengan solusi awal dari ketiga metode sebelumnya, dilakukan uji optimalisasi menggunakan metode Stepping Stone. Metode ini bertujuan untuk mengetahui apakah solusi awal tersebut telah optimal atau masih terdapat kemungkinan terjadinya alokasi yang dapat menurunkan total biaya distribusi. Dalam metode Stepping Stone, dilakukan evaluasi terhadap sel-sel kosong dengan membentuk jalur tertutup dan
akan menghitung nilai opportunity cost. Dengan pada tabel berikut menunjukkan bahwa total biaya distribusi yang dihasilkan oleh metode Northwest Corner adalah sebesar Rp750.000 per bulannya. Biaya ini sepenuhnya berasal dari distribusi ke tujuan Bali dan juga Sidoarjo, sedangkan distribusi ke tujuan lainnya seperti Jalan Sawo Magetan dan Sarangan tidak menimbulkan biaya transportasi. Dalam observasi ini, biaya transportasi terendah adalah Rp0, yaitu pada distribusi ke Jalan Sawo Magetan, Sarangan, dan tujuan Dami. Oleh karena itu, alokasi pertama dilakukan untuk memenuhi permintaan pada tujuan-tujuan tersebut. Setelah seluruh permintaan dengan biaya 0 terpenuhi, sisa kapasitas produksi dialokasikan ke tujuan Bali dan Sidoarjo yang memiliki biaya transportasi sebesar Rp2.500 per lembarnya. Meskipun urutan alokasi berbeda dengan metode Northwest Corner, jumlah produk yang didistribusikan ke tujuan berbiaya positif tetap sama. Oleh karena itu, total biaya distribusi yang dihasilkan oleh metode less cost juga sebesar Rp750.000 per bulannya sesuai pada tabel berikut. Selanjutnya, pada kasus distribusi UD Hatta Liter Magetan, sebagian besar kolom tujuan memiliki biaya transportasi yang 0, sementara dua kolom lainnya memiliki biaya yang sama. Kondisi ini menyebabkan nilai penalti yang dihasilkan relatif kecil dan tidak memberikan prioritas alokasi yang berbeda secara signifikan. Akibatnya, proses alokasi yang dihasilkan oleh metode PRM sama dengan metode less cost. Hasil perhitungan pada tabel berikut menunjukkan bahwa total biaya distribusi yang diperoleh menggunakan metode PAM adalah sebesar Rp750.000 per bulan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai opportunity cost negatif pada jalur yang terbentuk. Hal ini berarti bahwa tidak ada perubahan alokasi yang dapat menghasilkan biaya distribusi yang lebih rendah. Dengan demikian, solusi awal yang diperoleh dinyatakan sebagai solusi yang optimal dengan total biaya distribusi minimum sebesar Rp750.000 per bulan. Secara keseluruhan, hasil penyelesaian model transportasi menunjukkan bahwa biaya distribusi minimum produk kulit UD Hatta Liter Magetan adalah sebesar Rp750.000 per bulannya. Kesamaan hasil biaya pada seluruh metode menunjukkan bahwa struktur distribusi yang dianalisis memiliki karakteristik yang sederhana dan langsung mencapai kondisi yang optimal. Faktor utama yang mempengaruhi hasil ini adalah keberadaan satu sumber distribusi dan kesamaan biaya transportasi ke tujuan berbayar. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya alternatif jalur distribusi yang dapat dimanfaatkan untuk menurunkan biaya. Selain itu, adanya tujuan dengan biaya transportasi Rp0 memperkuat kondisi optimalitas solusi awal. Secara manajerial, hasil ini sudah mengindikasikan bahwa biaya distribusi yang dikeluarkan perusahaan sudah efisien dan tidak terdapat pemborosan biaya berdasarkan kondisi operasional saat ini. Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi model transportasi, rekomendasi yang dapat diberikan kepada UD Hatta Liter Magetan. Yang pertama yaitu perusahaan disarankan untuk mempertahankan pola distribusi yang saat ini diterapkan karena telah menghasilkan biaya distribusi minimum. Yang kedua, perusahaan perlu melakukan evaluasi biaya pengiriman ke Bali dan Sidoarjo secara berkala karena mengingat kedua tujuan tersebut merupakan penyumbang utama biaya distribusi. Yang ketiga, model transportasi dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan apabila terjadi perubahan permintaan, penambahan pelanggan, atau perubahan biaya transportasi. Yang keempat, penggunaan software seperti QM for Windows dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk melakukan simulasi dan evaluasi